Pertanyaannya apa barusan? Jika seorang istri katanya bisa nggak ketemu lagi nanti dengan suaminya di surga? Bisa. Bisa. Bisa aja kalau insya Allah. Kalau sama-sama masuk surga. Ya. Itu kan intinya ya. Ya. Kalau sama-sama masuk surga. Mungkin gak satu keluarga besar ketemu lagi di surga? Mungkin. Suami, istri, ibu, bapak, anak, orang tua, mungkin gak bisa ketemu lagi di surga? Mungkin. Mungkin. Dari mana ibu tahu seperti itu? Udah dapat kabar ya? Sudah. Nanti ada ayat Quran yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengetahui bahwa ada reuni akbar, reuni terbesar, terhebat, ternikmat bagi manusia, yaitu berkumpul kembali di surga bersama orang-orang yang dicintai, orang tua, pasangan hidup, anak dan turunan kita. Nanti ada ayatnya. Tapi kembali dulu ke pertanyaan ini. Seorang wanita bisa nggak bertemu lagi dengan suaminya di surga? Jawabannya bisa. Terus bagaimana jika si perempuan tadi ditinggal wafat oleh suaminya yang pertama, kemudian nikah lagi, barangkali begitu, dengan suaminya yang kedua atau yang ketiga barangkali, dengan suami yang mana ketemu lagi di surga itu? Yang terakhir. Paling soleh. Yang mana? Paling soleh. Yang paling soleh di antara mereka. Ceritanya sama-sama soleh lah. Standarnya sebanding. Ini seimbang. Sama-sama soleh, sama-sama ahli ibadah, sama-sama ganteng, sama-sama kaya, sama-sama baik. Gimana ya? Dari yang sama-sama itu, mana yang ibu inginkan? Ibu inginkan. Mana yang bisa ketemu lagi di surga? Ibu inginkan lagi. Kayak begini ibu. Kita bicaranya yang ideal aja dulu ya. Ideal dulu. Kan ada pilihan dalam hidup itu. Kalau seandainya ibu diminta untuk memilih pasangan hidup, soleh, ganteng, tapi tidak kaya, atau tidak ganteng, soleh, tapi kaya, ganteng, kaya, tapi tidak soleh, ganteng, kaya, soleh, itu ya. Oke, pilihan itu kan. Tapi masalahnya ada nggak yang mau kan itu ya? Gak, ini canda aja. Udah lewat kan masa itu ya. Paling yang lagi mencari kita doakan mudah-mudahan segera dapet deh ya. Yang terbaik, yang soleh, yang bisa jadi imam, kadang jadi guru, kadang jadi teman bertengkar ya, kadang jadi pemimpin bagi kita. Butuh loh teman bertengkar di rumah tangga itu ya. Iya, enak gak kalau rumah tangga adem gitu? Pokoknya adem standar, gitu. Pokoknya nggak ada turun naiknya gitu. Itu datar aja, enak gak? Gak pernah bertengkar, terus setiap ketemu senyum, setiap mau ada, enak gak? Enggak. Yang enak itu ketika ada turun naik kan, fluktuatifnya itu, goncangan-goncangannya itu. Dalam doanya aja dibolehkan loh bertengkar dalam rumah tangga itu. Makanya ada doa kalau kita dalam rumah tangga mendoakan orang yang pengantin baru itu apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa itu maknanya? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu berdua dalam keadaan rumah tangga kamu rukun, dan tetap diberi keberkahan bagi kamu berdua sekalipun dalam keadaan sedang cekcok atau ramai atau bertengkar. Tetap berkah boleh gitu. Kan orang pasangan bisa tahu keinginan masing-masing itu bukan dalam kondisi damai, bukan. Kalau dalam kondisi akur, damai, malah pasangan itu sungkan loh Bu untuk mengungkapin keinginan.
untuk mengungkapin kekecewaan itu, untuk mengungkapin keinginan, akan terungkap semua itu ketika bertengkar. Kan akhirnya emosi itu kan keluar tuh, bisa meledak begitu, keluar semua Bu. Akhirnya tahu pasangan itu, gitu. Nah, balik lagi ya yang tadi. Ketika seorang wanita ditinggal wafat, kenapa nggak dari tadi ya? Ini suaranya kok engap gitu. Sekarang udah bagus. Ya. Ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi dengan suami yang kedua, dan sama-sama soleh nih yang pertama yang kedua, dengan yang manakah ketemu lagi di surganya itu? Betul jawaban. Mau nggak dengan yang terakhir? Dengan yang satu. Rasul bersabda, Rasul itu mengatakan almar'atu li akhiri azwajiha. Hadis ini sahih. Seorang wanita itu akan punya suami di surga dengan yang terakhirnya di dunia. Paham ya? Jadi kalau tadi ada dua suami yang pernah nikah dengan seorang wanita yang soleh tadi, dengan suami yang manakah ketemu di surga itu? Dengan suami yang terakhirnya. Ini sabda Rasul, almar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita itu untuk suami yang terakhirnya di dunia, di surganya seperti itu. Tapi kan tadi bicaranya ideal, soleh gitu kan. Ya kalau nggak soleh mah gimana tuh? Suami yang kedua misalkan nggak soleh, suami yang pertama lebih soleh, yaitu dengan yang pertama itu. Tapi kan begini pertanyaan, emang ibu mau dengan suami yang sekarang ketemu lagi di surganya itu, atau dengan yang baru? Jawab jujur. Mau yang baru? Emang yang lama gimana? Ketahuan deh. Bu, gak ada istilah bosan di surga itu. Gak ada istilah cemburu. Gak ada istilah menua, gak. Malah dalam riwayat Imam Muslim disabdakan, itu Rasul bersabda begini, setiap pagi itu penduduk surga, perempuan-perempuan itu pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan di tempat tinggalnya. Pulang dari pasar, keadaan mereka itu lebih cantik daripada sebelum berangkat. Lebih cantik, sehingga pas pulang ke rumah suaminya akan bilang begini, betapa semakin bertambah cantiknya engkau. Isinya pun akan bilang juga yang sama, setelah kau tinggalkan sesaat betapa bertambah gantengnya engkau. Jadi sama-sama bertambah, tiap hari itu bertambah. Kan kalau sekarang mah kita gimana tuh? Ya begitu lah. Ya, bertambah kinclong bertambah. Itu ya, jadi jawabannya dengan siapa? Ya dengan suami yang terakhir. Tadi, bisa nggak kita ketemu di surga, kumpul dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita? Bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa. Tapi butuh usaha. Dari mana dalilnya? Di Al-Quran, Bu, ada di surat Ar-Ra'd. Kalau Ibu berkenan ingin lihat ayatnya, silahkan. Di surat Ar-Ra'd itu Allah paparkan dengan sangat jelas. Orang-orang yang nanti di surga akan bisa berkumpul, reuni besar, reuni akbar. Ayat berapa? Reuninya dengan mantan ya, mantan terindah di surga itu siapa? Ya suami. Kalau suami ya istrinya kan gitu ya. Pernah bareng di dunia, ketemu lagi di surga. Gitu. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ya ke-13 ya. Lihat dari ayat 23. Lihat dari ayat 23. Sudah ketemu?
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adnin, surga Aden. Kalau orang bilang surga apa namanya? Orang yang sebelah itu surga Eden gitu ya. Nah, di sini disebutnya Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Waman sholaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, bapak kita, kakek kita, ibu kita, nenek kita, abaihim. Wajwajihim, dan pasangannya, istri ketemu lagi dengan suami, suami ketemu lagi dengan istri. Wadurriyatihim, dan dengan anak turunan mereka, anak cucu cicit, dari atas sampai yang paling bawah, ngumpul lagi di surga bareng-bareng. Ada kemungkinan, dan ini dijelaskan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 23 gitu. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh ibu mungkin ya benar, memang mungkin, tapi syaratnya apa? Waman sholaha, ya, orang-orang yang soleh gitu. Syaratnya itu soleh. Apa soleh itu, Bu? Saya nanya ke ibu-ibu ya, apa soleh itu? Nah, gini, soleh itu bentuknya abstrak atau konkret? Nampak atau tidak? Tidak. Maka kalau seseorang dikatakan soleh itu butuh bukti kan ya? Iya. Maka di sini dibutuhkan ciri-ciri seseorang dikatakan soleh itu apa? Tanda-tandanya apa orang soleh? Dan kita harus tahu tadi syarat kalau kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak turunan kita ingin kumpul lagi di surga bareng-bareng, satu syaratnya harus pada soleh. Tapi yang jadi masalah tadi, apa soleh itu dan apa ciri-cirinya? Nah, ini yang harus kita garap bareng-bareng. Ciri-cirinya harus kita ketahui, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Kalau ibu mengacu kepada ayat yang ada di ayat 22, ayat sebelumnya, itu diantara ciri-ciri orang yang soleh itu dijelaskan di sana. Kita lihatnya dari ayat 20, dari ayat 20-nya. Ayat 20, 21, 22 itu menjelaskan ciri-ciri orang yang soleh, yang kemudian dengan kesolehan itu bisa menjadi sebab kumpul lagi bareng-bareng di surga. Satu di sini, lihat ayat 20-nya. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi kalau disebut orang soleh itu siapa? Orang yang menepati janji kepada Allah. Orang yang disiplin dengan perintah Allah dan tidak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau ibadahnya itu taat gitu. Kalau sholat dijalankan, kalau yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, nah itu berarti orang itu menepati janji kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Waladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolat. Ciri yang kedua, soleh itu yaitu mereka yang menjalin hubungan silaturahim. Kalau silaturahim itu dengan siapa? Dengan orang yang ada tali kekerabatan dengan kita, atau dengan orang lain yang tidak ada sama sekali sangkut keluargaan, yang ada hubungan kekerabatan. Adek dengan kakak, ponakan dengan pak leknya atau dengan bu leknya itu.
Kalau saya dengan ibu-ibu itu harus silaturahim, tapi hukumnya lebih wajib menjalin hubungan saya itu dengan adik kandung, dengan kakak, dengan bibi, dengan uang, itu harus lebih dipertahankan. Sekalipun saya tidak kenal dengan ibu-ibu, itu tidak jadi masalah daripada kalau saya putus silaturahim dengan saudara dekat. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kerabat saudara, itu ancamannya tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata, kata Rasul, sampai diulang 3 kali. Gak akan bisa masuk surga, gak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa masuk surga. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan qati'ar rahim, yang memutuskan silaturahim. Kenapa penekanannya untuk yang satu darah atau yang ada satu darah dengan kita, dengan kerabat dengan kita? Karena maaf, kadang-kadang kita bisa akrab dengan orang lain tapi kurang bisa harmonis dengan saudara sendiri. Kadang kita bisa menghargai orang lain tapi saudara sendiri tidak dihargai oleh kita. Kadang kita bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi ke saudara sendiri kurang bisa berbuat baik. Entah apa maksud tujuannya di sini. Mungkin karena saudara kita kalau diberi sesuatu oleh kita tidak pernah berterima kasih barangkali, atau tidak pernah mengucapkan nuhun-nuhun acan, cek orang Sunda deh. Tapi kalau orang lain kan kalau dibantu oleh kita, doanya itu nggak berebet. Kalau kita ngomong, kenapa kamu nggak nolong saudara kamu sendiri? Saudara saya mah ditolong dengan nuhun-nuhunkeun acan. Padahal Rasul menerangkan kalau kita berbuat kebaikan kepada saudara karib, kepada kerabat kita, kepada orang yang ada ikatan darah dengan kita, nilai pahalanya kan 2. 1 nilai pahala sedekah, 1 nilai pahala silaturahim. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain yang tidak ada kaitan darah dengan kita, itu nilai pahalanya cuma 1, yaitu apa? Sedekahnya aja. Kadang suka miris gitu kalau lihat orang itu kalau ada acara, biasanya saudara-saudara dari tempat yang jauh dari tempat tinggal, mungkin dari kampung misalkan diundang datang, itu rata-rata standarnya cuma jadi tukang disuruh-suruh gitu. Ece bantuannya ke abdi hajat pangumahan wadah. Bagian dapur ece mah beberes, mun anu kotor pang nyapuakeun, piring pangumahan. Tapi kalau saudara yang kaya, udah tenang cece mah, di rumah aja, diam aja, temenin saya ngobrol kalau ada tamu kan gitu. Gak bagus, akhlak seperti itu gak bagus. Islam malah mengajarkan adanya orang kaya karena ada orang miskin. Bisanya kita jadi sukses karena doa orang yang di bawah kita kan gitu. Ini yang kedua. Jadi dikatakan soleh itu kalau kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan saudara akrab kita, saudara paling dekat hubungan darahnya dengan kita. Itu soleh itu namanya. Kemudian yang berikutnya, wayakhsawna rabbahum, takut kepada Rabbnya. Ciri yang kedua orang soleh itu takut kepada Allah. Jadi kalau meninggalkan larangan dari Allah, dia tidak jadi berbuat maksiat, itu bukan karena takut oleh manusia, tapi takutnya oleh Allah. Rasul menerangkan begini ibu-ibu, diri kita yang sebenarnya itu bukan saat di depan orang lain, tapi diri kita yang sesungguhnya di saat kita seorang diri. Kalau kita ingin tahu siapa kita yang sebenarnya, lihat di saat tidak ada siapa-siapa. Kalau soleh karena ada orang lain, standarmu. Orang lain juga bisa kok. Tapi di saat orang lain tidak ada, di saat tempat kita sepi cuma seorang diri kita, tapi kita tetap bisa menjadi orang yang baik, itu diri kita. Standarnya kan kita kadang berani berbuat dosa itu karena merasa gak ada siapa-siapa. Berarti takutnya kalau begitu bukan karena Allah ya. Takut karena gak ada siapa-siapa, takut karena orang. Dan orang soleh itu, Bu, dia lebih takut
kehilangan pahala dari Allah daripada sanjungan dari manusia. Orang soleh itu dia kalau berbuat baik nggak peduli orang tahu, orang memuji, orang peduli, nggak peduli dengan semua itu. Dia lakukan semua kebaikan nilainya karena Allah semata. Mau orang muji, mau orang nyibir, mau orang malah menghina, mau orang malah mencaci, mau orang membuli, dia nggak peduli selama dia menegakkan kebenaran. Soleh. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat kebaikan, ibu kenapa nggak jadi nyumbang? Ah kenapa? Masa juga nggak pernah dicantumin di papan pengumuman. Saya mah suka takut hari nyumbangkan utara ngalaporkeun laporan pendapatan teh. Bisi dipakai ke pengurus. Suudon dirinya kan. Jadi bukan soleh gitu mah. Kalau dalam bahasa itu kan hidup berpasangan ya. Ada husnul khotimah, ada suul khotimah kan gitu. Ada mukmin, ada kafir, ada soleh, ada bahasa Arabnya toli. Ada soli, ada poli. Jadi lawannya dari soleh ya toleh gitu. Kalau bahasa Indonesia poli gitu. Apa artinya? Ya tidak benar, tidak bermanfaat gitu. Karena soleh itu kan benar dan bermanfaat. Ini ciri yang berapa tadi itu? Tiga. Ciri yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang soleh itu orang yang takut dengan hisab yang buruk. Maka orang yang soleh itu mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan. Bukan tidak bisa berkata-kata dia itu ketika ditanya atau ketika berbicara, tapi dia takut yang dikatakannya itu disesali setelah diomongkan. Kan Rasul mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan 3 perkara, kan kata Rasul. Hati-hati dari ucapanmu, karena nanti kamu suka menyesal setelah terucap. Hati-hati dengan hari kemarin, karena dia akan mungkin bisa diperbaiki. Hati-hati dengan menyinggung perasaan orang, karena menyakiti fisik lebih mudah disembuhkan. Kan gitu kan. Kita disentil telinga dengan hati yang tersentil itu, lukanya lebih lama sembuh hati. Kan gitu. Apa? Kok rame? Lagi serius-serius kok rame? Maka dalam ayat ini juga jadi nasihat bagi kita semua. Kan ada beberapa nasihat yang terbaik dari Rasul itu lebih cenderung ke akhlak ya. Lebih cenderung ke akhlak. Akhlak itu kan bentuk konkret dari soleh yang abstrak tadi. Kan tadi soleh itu abstrak, bentuk konkret. Soleh itu apa? Ya akhlak. Dan Rasul menerangkan, aksaru ma yadkhulul jannah, perkara yang paling banyak bisa membuat orang masuk surga itu cuma 2, yaitu takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa ke Allah dan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu apa? Bentuk dari takut akan hisab yang buruk. Dia kalau mendengar ada saudaranya, nama baiknya, harga dirinya lagi dijelek-jelekan, lagi dihina, orangnya nggak ada, memang orangnya nggak ada, tapi lagi diomongin oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, maka orang yang soleh itu akan membela saudaranya habis-habisan. Itu Rasul mengatakan, orang yang menjaga nama baik saudaranya tanpa sepengetahuannya, orang yang membela harga diri saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan haramkan wajah orang itu dari api neraka. Kenapa sangat luar biasa keutamaannya? Karena kecenderungan manusia ketika ada yang gosip, inginnya ikut Gosip. malah nambah-nambah. Iya, dan kemarin juga begitu dia sama saya, berebet malah gitu.
Padahal ingat Bu, sabda Rasul juga mengingatkan kepada kita semua betapa besarnya bahaya kalau kita mendiamkan orang yang lagi menggibah. Kita nggak sengaja ikut menggibah. Kita lewat di samping orang yang lagi gibah dan kita diam, malah sedikit ikut menyimak. Kita tidak bereaksi untuk mencegah mereka berhenti. Maka Rasul katakan gimana? Rasul sabdakan, kelak di akhirat orang tadi akan dicurahi telinganya oleh nanah api neraka, oleh timahnya api neraka. Itu yang cuman lewat tapi diem. Gimana dengan yang sengaja gibah together gitu? Ngundang orang untuk gibah. Ketemuan yuk, ada yang harus kita bahas. Apa yang dibahasnya? Orang lain. Gak boleh. Akhlak. Dan di buku yang saya susun, Berjuang Meraih Husnul Khotimah, itu di sana ada bab ciri orang yang su'ul khotimah. Orang yang su'ul khotimah itu tidak hanya orang yang mati di tempat maksiat lahir aja. Tempat maksiat lahir itu tempat perzinahan, tempat perjudian, tempat mabuk misalkan. Bukan hanya itu aja. Orang yang mati tapi masih belum minta maaf kepada orang yang telah difitnahnya. Orang yang meninggal dunia tapi belum meminta maaf kepada orang yang nama baik orang itu sudah dicemarkannya. Su'ul khotimah. Jadi kalau kita kan selama ini menganggap su'ul khotimah itu mati lagi mabuk, mati lagi zina, mati lagi judi. Iya betul. Tapi hati-hati, kan maksiat batin juga itu berpengaruh pada husnul dan su'ul khotimahnya seseorang. Halo? Berbeda suasananya sore ini. Lanjut. Ciri yang keberapa sekarang? 5, 6 sih? 5. Waladina sobaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ciri yang kelima, orang-orang yang soleh itu yang sabar ketika mengharap keridhaan Allah. Sabar ketika mengharap keridhaan Allah. Maksudnya apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kayak begini Ibu, pengajian ini, thalabul ilmi gini. Yang diniatkan oleh kita kan mengharap ridho Allah kan? Ya. Karena ini bagian dari rangkaian ibadah kita kepada Allah dan hukumnya wajib kan ini thalabul ilmi. Perlu sabar nggak? Perlu. Apa arti sabar itu? Apa arti sabar itu? Pengendalian nafsu. Kenapa perlu sabar ketika taat? Karena kecenderungan nafsu kita itu bukan taat, Bu, aslinya. Kecenderungan nafsu kita itu malas. Aslinya itu. Maka kalau saya tanya ibu-ibu, ibadah itu semangat apa berat? Kalau ada yang bilang, bagi saya ibadah apapun semangat. 5 Ustaz, saya percaya asli. Kenapa? Karakter bawaan kita dari pabriknya itu, ibadah itu urusannya bertentangan dengan nafsu. Udah memang nafsu itu bertolak belakang dengan keinginan ibadah, ditumpangi, dijadikan kendaraan oleh setan. Udah kuat. Makanya dikit-dikit kalau iman itu banyakkan naik, banyakkan turun. Tuh, jujur. Gak dipaksa juga udah ngaku. Banyakkan semangatnya, banyakkan malasnya ibadah. Ini hebat ibu, ini jujur. Ya memang begitu kan di masjid ya, nggak bohong dosa. Sama Ustaz juga begitu. Emang Ustaz bukan manusia gitu. Sama-sama kita ya. Itulah Bu. Maka harus sabar. Nah orang soleh itu orang yang sabar dalam taat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah dengan kesabaran. Itu yang kelima. Yang keenam,
wa aqumus shalah, mendirikan sholat. Orang soleh itu tidak asal sholat, Bu, tapi mendirikan sholat. Berarti sholatnya benar, sholatnya pakai ilmu, udah mendisiplin waktunya, kekhusyuannya juga terjaga, keikhlasannya juga baik, bacaannya juga tartil, gerakannya juga tumaninah, benar. Tidak asal sholat. Emang ada gitu orang yang sholat tapi bertambah dosa? Ada, kata Rasul. Emang ada gitu orang yang sholat tapi tidak dapat pahala? Ada, kata Rasul. Emang ada gitu orang yang sholat tapi dinilai tidak beriman? Ada, kata Rasul. Ada gitu orang yang sholat dan dapat pahala? Ada. Kita di mana nih? Gak usah dijawab. Rahasia masing-masing itu, Bang jujur deh. Ada gitu orang yang sholat nambah dosa? Ada, kata Rasulullah. Wailul lil musallin, fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat, kan gitu. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Lalai di sini apa maksudnya? Mengakhir-akhir waktu sholat, sholat duhur mendekati asar. Tidaklah asar kecuali dekat dengan maghrib, kan gitu penjelasannya. Terus apa sahun itu? Sholat tidak pakai ilmu, anggap enteng sholat. Jadi dia beranggapan yang penting sholat, urusan kualitas dia nggak perhatikan. Emang gitu ada yang sholat tapi tidak dapat pahala? Pada mending ini mah daripada nambah dosa. Ada. Rasul bersama begini, rubba qaimin laisalahu jajaun ila qiyamihi. Banyak orang yang berdiri sholat tapi nggak ada pahala baginya kecuali hanya berdirinya saja. Ada gitu orang yang sholat tapi tidak dikatakan tidak beriman. Ada. Rasul mengatakan kalau di akhir zaman bakal ada dari umatku yang berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sholat itu belum tentu orang beriman. Banyak kok orang kafir lebih fasih bacaan sholatnya daripada kita malah. Kadang-kadang kita udah ngerasa cukup dengan sholat. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan ilmunya, ya, saya mah ikut-ikutan we. Dan nanti juga saya akan ditolong ustad cina di surga nanti. Saya mah ngegantung di sarung ustad. Dari kugulayunan di sorban ustad. Gila jenggot ustad. Mending lah ustad pakai sarung, pakai sorban. Kan di situ mah semua orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai-pun dengan gantung kana naon coba. Tong aneh-aneh atuh ari boga dalil. Tong sok ngabayangkeun lain-lain deh. Si ibu mah konotasinya jolong tadinya. Kemana? Lanjut biar tidak terkonotasi pikiran kita. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang soleh itu punya kepedulian sosial yang tinggi. Dia suka berbagi dengan orang lain. Dia inginnya itu memberi, bukan diberi. Itu orang soleh. Orang soleh itu tidak nunggu harus orang berbuat baik dulu sama dia, tapi dia malah yang mencoba untuk mengawali berbuat baik kepada siapapun. Bagi orang soleh, kalau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik, itu biasa bagi dia. Tapi dia akan bisa melakukan berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sekalipun kepada dia. Itu soleh itu namanya. Kalau ibu memberi kepada orang yang pernah memberi ke ibu, itu bukan amal soleh. Itu mah mengembalikan kebaikan. Balas apa namanya itu? Balas budi. Balas budi di baheula anggar ke balas budi ngaranna teh. Padahal nama budi itu waktu kita SD. Sekarang udah jarang nama budi. Sekarang bagus-bagus namanya ya.
Yang disebut berbuat baik itu apa? Memberi kepada orang yang kikir, menyapa orang yang memalingkan muka, kan gitu. Menyambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, itu keren baru, soleh itu namanya. Suka ada kalimat, ngapain nolong dia juga kikir sama saya. Bukan soleh berarti kalau begitu. Kemudian yang berikutnya apa ciri yang berikutnya? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Dan dia membalas keburukan dengan kebaikan. Mengembalikan keburukan itu dengan kebaikan. Ini akhlak orang soleh. Bisa nggak, Bu? Bisa, insya Allah. Tapi gampang apa sulit? Sulit, jujur benar sulit. Yang bilang gampang-gampang, berat, Bu. Kenapa berat? Kenapa berat? Karena upahnya surga. Kalau upahnya karena surga kan di atas. Yang namanya naik ke atas semakin tinggi semakin sesek napas, semakin kekurangan oksigen, berat, Bu. Beda dengan turun. Kenapa kok jalan maksiat lebih mudah ya? Kenapa? Karena ibarat kalau kita dari atas turun ke bawah, kadang-kadang gampang gitu, Bu. Dihalang-halangin dia bisa berbuat maksiat. Ari berbuat kebaikan, peluang banyak pun susah kadang-kadang. Di mana ada pengajian bayar? Nggak ada kan? Tapi nahan. Kenapa? Kenapa kalau kita nonton konser yang bayarnya kelas VIP sekian juta, kelas ekonomi sekian ratus ribu, banyak orang padahal desek-desekan, padahal di sana juga nggak dikasih suguhan, padahal di sana juga nggak nambah pahala, yang ada mungkin tatapan dosa bertambah, kok banyak gitu. Itu ini ciri orang soleh kata. Jika keluarga kita seperti itu ciri-cirinya, ada suami, ibu, atau istri, atau anak, atau orang tua memiliki ciri-ciri yang disebutkan dia ini, insya Allah peluang besar kumpul kembali di surga ada.